di sidang. Kliennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih tonton channel YouTube saya, Isram Law. Nah, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai keterangan saksi. Bagaimana jika keterangan yang diberikan oleh seseorang yang menjadi saksi di persidangan itu merupakan keterangan yang bohong, tidak benar, atau keterangan palsu. Nah, apakah si pihak saksi ini dapat dihukum? Dan pasal berapa yang dapat menjeratnya? Nah, oke, baik teman-teman ya. Tonton terus video ini sampai selesai ya, agar tahu jawabannya. Oke, baik teman-teman. Mengenai jerat pidana orang yang memberikan keterangan palsu di muka persidangan atau sebagai saksi ya. Nah, keterangan saksi ya. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia alami sendiri, bahkan dia lihat sendiri ya, dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tentang peristiwa tersebut. Nah, mengenai keterangan saksi ya, ini diatur di dalam pasal 184. Nah, keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang sah ya. Jadi teman-teman perlu diketahui ya bahwa orang yang memberikan keterangannya di hadapan persidangan, dia bersaksi, memberikan keterangannya di hadapan persidangan, itu merupakan alat bukti yang syah. Nah, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP ya teman-teman ya. Nah, alat bukti yang sah ini ada 5 teman-teman ya, menurut KUHP pasal 184 ya. Itu diantaranya ada keterangan saksi ya, paling pertama. Kedua, keterangan ahli. 3, ada bukti surat, juga bukti petunjuk, dan kelima itu merupakan keterangan terdakwa ya teman-teman ya. Jadi begitu ya mengenai alat bukti yang sah, yaitu salah satunya keterangan saksi, orang yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan. Nah, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah teman-teman ya. Nah, jadi memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan ini dapat diancam pidana teman-teman ya, dengan sanksi pidana. Keterangan palsu itu diatur di dalam pasal 242 KUHP. Nah, bunyinya seperti ini ya, saya bacakan ayat 1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan ya, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ya. Ancaman pidananya paling lama 7 tahun teman-teman ya. Nah, lalu di ayat kedua, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, nah, maka diancam pidana penjara paling lama 9 tahun teman-teman ya. Jadi seseorang yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan, namun keterangan yang diberikan itu merupakan keterangan palsu, keterangan yang tidak benar, mengada-ada, berbohong, sehingga keterangannya itu berakibat hukum terhadap orang lain, misalkan terdakwa atau tersangka dihukum berat atas perbuatannya
telah memberikan keterangan yang tidak benar, maka ancaman pidananya itu ya paling lama 9 tahun ya. Maka jangan main-main saat memberikan kesaksian di hadapan pengadilan. Nah, seseorang sebelum menjadi saksi ya, memberikan keterangan di muka persidangan, maka terlebih dahulu ya dia harus diambil sumpah atau janjinya menurut cara agama masing-masing, teman-teman. Nah, jadi kewajiban mengucapkan sumpah atau janji di dalam persidangan itu sebelum menjadi saksi ini diatur di dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, teman-teman ya. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya bersumpah bahwa akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Nah, itulah pas sumpah atau janji menurut agama masing-masing. Maka dari itu, teman-teman ya, berikanlah keterangan yang sebenarnya ya, tidak mengada-ada, tidak berbohong, tidak melebih-lebihkan ya, sampaikan fakta yang sebenarnya. Nah, namun kalau menyampaikan keterangan itu secara bohong, tidak benar, maka jelas ya sebagaimana disebut di dalam pasal 242 KUHP ya, ancaman pidananya ya paling lama 9 tahun mengenai keterangan palsu atau janji sumpah palsu ya. Oke, teman-teman ya, itu. Nah, lalu bagaimana ketika seorang yang ingin menjadi saksi di muka persidangan namun tidak mau diambil sumpahnya? Ya bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Namun ingat, keterangan yang disampaikan itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti ya. Tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk atau bukti yang sah ya. Tidak memiliki makna atau nilai pembuktian. Maka hanya hambar begitu aja, ibaratnya kita memasak ya tanpa garam, tanpa bumbu, tanpa cabai ya rasanya tidak ada. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.